Musim dingin terdingin di Beijing dalam 70 tahun, menghidupkan kembali fenomena perubahan dinasti. Baru-baru ini, China menghadapi cuaca dingin ekstrim yang tidak biasa. Beijing mengalami suhu terdingin pada bulan Desember dalam 70 tahun terakhir. Sementara Provinsi Guangdong mengalami titik balik matahari musim dingin terdingin dalam 4 dekade. Suhu dingin yang luar biasa ini telah memicu kenangan akan periode sejarah, seperti zaman es kecil, yang berkontribusi pada runtuhnya dinasti Ming. Menurut data dari Observatorium Meteorologi Beijing, dari tanggal 11 hingga tanggal 24 Desember kota ini mencatat lebih dari 300 jam suhu di bawah 0 derajat Celcius, menandai periode terdingin sejak tahun 1951. Shanghai juga mengalami bulan Desember terdingin dalam 40 tahun terakhir, dan China bagian selatan mengalami titik balik matahari musim dingin terdingin dalam 4 dekade. Banyak daerah di China dilanda gelombang dingin yang kuat mulai dari 13 hingga tanggal 16 Desember yang mengakibatkan penurunan suhu sebesar 6 derajat Celcius hingga 12 derajat Celcius, menyebabkan perasaan dingin yang luar biasa di kalangan penduduk. Cuaca dingin yang jarang terjadi telah memicu diskusi tentang kesamaan sejarah, seperti zaman es kecil yang terjadi 500 tahun lalu. Zaman es kecil membawa kekeringan, kelaparan, dan wabah penyakit. Zaman es kecil yang berlangsung dari tahun 1500 hingga 1690 membawa tantangan iklim yang signifikan ke China selama transisi dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Periode ini ditandai dengan cuaca ekstrim, termasuk pembekuan kanal dan sungai yang berkepanjangan, yang menyebabkan penurunan produksi tanaman dan bencana alam, termasuk serangan belalang dan banjir, dengan kekeringan yang sangat parah. Selain itu, zaman es kecil terkenal karena maraknya wabah penyakit. Dari tahun 1408 hingga 1644, pada masa dinasti Ming, hampir 20 epidemi terjadi, yang disebabkan oleh kondisi dingin yang memungkinkan virus dan bakteri bertahan hidup dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia karena suhu yang lebih rendah. Wabah pes merupakan salah satu penyakit yang paling parah, menyebar secara luas selama era Wanli dan Chongzhen, menyebabkan berkurangnya populasi sebanyak 5 juta orang. 500 tahun kemudian, pada tahun 2019, China menghadapi wabah besar COVID-19 dengan jumlah kematian yang tidak diungkapkan. Pada bulan November tahun 2023, wabah lain yang menyerang anak-anak muncul, dan berpotensi diperburuk oleh cuaca dingin. Menatap tahun 2024, Su Rong, praktisi pengobatan tradisional China asal Inggris dan pakar I Ching, memperkirakan akan terjadi pandemi parah akibat tahun Jia Chen, yang ditandai dengan iklim lembab dan dingin. Kondisi ini mendukung penyebaran COVID-19, sehingga ia memperkirakan akan terjadi pandemi yang parah pada tahun 2024, khususnya di China Tenggara, Eropa, dan Asia Tenggara. Pemberontakan petani, cuaca dingin yang ekstrim menyebabkan kekeringan, kelaparan, dan wabah penyakit, menciptakan kondisi yang tidak tertahankan bagi masyarakat dan memicu pemberontakan petani di akhir dinasti Ming. Pemberontakan menyebar ke seluruh negeri, yang mencapai puncaknya pada tahun 1644 ketika Li Zicheng menyerbu Beijing. Invasi ini menyebabkan Kaisar Chongzhen dari dinasti Ming bunuh diri, menandakan berakhirnya dinasti Ming. Dengan demikian, zaman es kecil mengakhiri 276 tahun dinasti Ming, membuka era baru dalam sejarah China. Sepanjang sejarah China, banyak perubahan dinasti dikaitkan dengan bencana alam. Pada akhir dinasti Qing, pemerintahan berkelanjutan di wilayah seperti Shandong dan Anhui mengubahnya menjadi lanskap perairan. Selama tahun-tahun terakhir dinasti Han Barat, bencana berulang terjadi seperti banjir, kekeringan, dan wabah penyakit terus berlanjut hingga dinasti tersebut jatuh. Di China modern, akhir dinasti bersejarah dapat disamakan dengan bencana alam dan epidemi yang sedang berlangsung. Pada tanggal 19 Desember gempa bumi berkekuatan 6,2 melanda Kabupaten Jishishan di Gansu, mengakibatkan sedikitnya 120 kematian. Pada tanggal 10 Oktober Departemen Manajemen Darurat PKC melaporkan bahwa China sering menghadapi bencana alam dalam 3 kuartal pertama tahun ini, termasuk banjir, kekeringan, topan, angin dan hujan es, bencana geologi, serta suhu dingin, bencana salju, gempa bumi, badai pasir, dan kebakaran hutan dan padang rumput, yang berdampak pada lebih dari 89 juta orang. Dalam 2 tahun terakhir, di tengah kebangkitan masyarakat China, tidak hanya terjadi protes terus-menerus, namun elit PKC juga terjebak dalam perebutan kekuasaan yang sengit, di mana pemimpin partai menyingkirkan saingannya untuk mempertahankan posisinya.
Penulis independen Zhuge Mingyang berkata, sejarah sering terulang dengan cara yang mengejutkan, namun situasi di China saat ini berbeda dengan dinasti-dinasti masa lalu. Meskipun perubahan sejarah merupakan transisi kekuasaan yang normal, PKC mewakili sebuah anomali jahat yang menentang Tuhan, kemanusiaan, tradisi, dan moralitas. Perubahan besar yang terjadi saat ini, baik itu bencana alam atau pandemi, semuanya adalah bagian dari disintegrasi PKC. Untuk bertahan hidup, seseorang harus melepaskan diri dari PKC dan menjauhinya.